Ya, selama proses penghitungan suara dari KPU, ketiga capres praktis beraktivitas di kediamannya masing-masing. Lantas bagaimana pantauan dari para capres dan juga tim pemenangannya hari ini? Kali ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, ada Adia Anwari dari kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus. Kita ke Adia terlebih dahulu, silakan Adia. Baik, selamat siang Putri dan juga pemirsa TV One. Memang dari pantauan kami di lapangan sejak pagi hari tadi belum ada tanda-tanda kepergian ataupun kedatangan dari Anies Baswedan dari pagi tadi. Dan apabila bisa kita lihat di belakang layar Anda, pemirsa, memang banyak warga yang terkadang ini menyempatkan diri untuk masuk dan juga berfoto bersama dengan rumah dari Anies Baswedan, kemudian keluar kembali. Apabila kita lihat juga dari kegiatan Anies selama beberapa hari ke belakang, rata-rata ini Anies Baswedan memang beberapa kali melakukan kegiatan seperti salah satunya di hari Sabtu kemarin, di mana Anies sempat berkegiatan untuk sebagai undangan begitu untuk menghadiri pengukuhan guru besar tetap di Universitas Indonesia, tepatnya di Fakultas Kedokteran. Nah, selain itu juga di UI kemarin Anies sempat bertemu dengan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dan keduanya mengaku tidak sempat membahas isu-isu politik ataupun juga dugaan adanya kecurangan ataupun juga salah input data dari hasil quick count KPU yang memang sedang beredar luas beritanya di kalangan masyarakat. Dan selain itu juga kemarin ketika dijumpai pada saat melakukan sholat Jumat di Masjid Al-Azhar di Jakarta, Anies mengaku bahwa memang sempat bertemu dengan para petinggi partai, salah satunya adalah Surya Paloh selaku Ketua Umum dari Partai Nasdem. Namun Anies ini masih enggan mengatakan atau memberitahu kepada awak media mengenai apa yang sebenarnya dibicarakan pada saat rapat tertutup. Memang salah satunya Anies menyebutkan hanya melakukan rapat mengenai hasil hitung cepat sementara dari KPU. Namun untuk lebih rincinya lagi Anies juga enggan menyebutkan. Dan hingga saat ini timnas dari Capres dan juga Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar atau Caimin hingga saat ini masih mengumpulkan sejumlah bukti data ataupun juga laporan-laporan terkait adanya dugaan kecurangan ataupun salah input dari quick count atau hasil perhitungan cepat dari KPU. Untuk sementara demikian saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Adia. Selanjutnya kami menuju Herninda Febiola dari kediaman Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta. Silakan Herninda. Ya, selamat siang Prima dan juga pemirsa. Saya sejak tadi pagi sudah berada di salah satu kediaman Prabowo Subianto yang merupakan capres nomor urut 02 di Kertanegara. Memang sejak tadi pagi masih terpantau sepi hingga saat ini dan tidak ada tanda-tanda kegiatan atau pergerakan dari Prabowo Subianto. Karena memang ternyata pemirsa, Prabowo Subianto memilih untuk menghabiskan waktu hari Minggunya pada hari ini di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dan Prabowo memilih untuk beristirahat serta nanti akan dilanjutkan dengan giat internal. Mengingat hari kemarin memang agenda Prabowo Subianto cukup padat, seperti salah satunya itu ke Pacitan untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono di Museum dan Galeri SBY Ani. SBY di sana ditemani dengan kedua putranya yaitu AHY dan juga Edi Baskoro Yudhoyono dan juga ditemani oleh istrinya masing-masing. Berdasarkan keterangan dari Prabowo kemarin, Prabowo menemui SBY untuk berterima kasih dan juga bersilaturahmi karena memang dapat kita ketahui keluarga SBY mendukung Prabowo di pemilu 2024 ini. Dan setelah melanjutkan agendanya dari Pacitan, Prabowo langsung pergi ke Nusa Dua Bali untuk menghadiri agenda Menhan. Dan kabarnya pemirsa, pada saat menghadiri agenda Menhan di Bali, Prabowo menyempatkan untuk bertemu dengan Menko Marves yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Menariknya pemirsa, kilas balik sedikit, saat Prabowo menuju ke Pacitan, kabarnya Prabowo tidak sengaja bertemu dengan Gubernur Jawa Timur yaitu Hovifah Indar, dan di sana Prabowo juga diberi selamat oleh Hovifah karena hingga saat ini memang pasangan
calon nomor urut 02 Prabowo Gibran masih memimpin unggul di angka quick count hingga detik ini. Sekian laporan, kembali ke studio untuk sementara. Baik, terima kasih rekan-rekan Tika, Adia, dan juga Herninda. Selamat kembali bertugas. Dan informasi selanjutnya, ya selanjutnya kita menuju ke Tika. Bagaimana kegiatan Ganjar hari ini di Semarang? Silakan Tika. Ya, baik Prima dan juga pemirsa, untuk kegiatan resmi paslon nomor urut 3 baik itu Ganjar Pranowo maupun Prof Mahfud MD, ini tadi kami sempat menanyakan kepada pihak TPN Ganjar Mahfud, tepat saya mengabarkan ini di rumah TPN Ganjar Mahfud di Cemara 19 Menteng Jakarta Pusat, yang mana tadi kami mendapatkan informasi bahwa Capres Ganjar Pranowo hari ini akan bertolak balik ke Jakarta. Sebelumnya ini Ganjar Pranowo memiliki beberapa agenda di Yogyakarta pada Sabtu 17 Februari 2024 lalu, yang mana Ganjar pada Sabtu kemarin ini menghadiri undangan bersama dengan Kagama ataupun keluarga Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Kemudian selanjutnya ini di Yogyakarta, Ganjar menghadiri undangan bersama dengan seniman di Rumah Budayawan Butet Kertarejasa, yang mana Ganjar ini ditemani dengan istrinya yakni Atiko, yang mana pada agenda tersebut Ganjar menyebutkan hadir untuk memenuhi undangan makan siang sekaligus berkumpul dengan para seniman, yang dikatakan bahwa sebagai bentuk apresiasi selama 1,5 bulan ataupun selama masa kampanye telah mendukung dirinya dan juga Prof Mahfud MD. Kemudian selama masa kampanye Ganjar juga menyebutkan bukan hanya cerita Ganjar maupun Prof Mahfud saja, namun hal ini juga sebagai bentuk apresiasi dari sama-sama mengawal proses demokrasi yang lebih baik. Dan untuk kapan Ganjar Pranowo akan bertolak ke Jakarta, kami masih belum mendapatkan informasi secara resmi kapan Ganjar akan balik ke Jakarta dari pihak TPN. Kemudian untuk cawapres Prof Mahfud MD sendiri juga kami belum mendapatkan, namun informasinya ini sejauh ini Prof Mahfud MD sedang berada di kediamannya untuk beristirahat. Dan informasinya ini kemarin Sabtu Mahfud MD terakhir menghadiri undangan pengukuhan 3 guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di kampus UI Salemba Jakarta Pusat, yang mana pada acara pengukuhan 3 guru besar tersebut ada juga Capres nomor urut 1 yakni Anies Rashid Baswedan yang hadir, yang mana keduanya ini hadir kapasitasnya hanya sebagai tamu. Dan untuk di TPN Ganjar Mahfud Cemara Menteng Jakarta Pusat sendiri ini terlihat belum ada aktivitas sama sekali, namun tadi informasinya akan ada konferensi pers yang akan digelar pada pukul 3 sore hari ini, yang digelar oleh para relawan Ganjar Mahfud yakni Petisi Brawijaya, yang mana dalam konferensi pers nanti akan membahas atau mendiskusikan mengenai adanya potensi kecurangan pemilu 2024 dan tidak adanya pemilu yang luber dan jurdil. Namun hal tersebut juga informasi konferensi persnya akan diundur, dan kami akan sama-sama memantau bagaimana kegiatan di TPN Ganjar Mahfud selanjutnya. Demikian, kembali ke studio Prima. Terima kasih Tika dan juga rekan-rekan lainnya, ada Herninda dan juga Adia. Selamat kembali bertugas.